Su-25, atau yang dikenal dengan kode NATO, Frogford, adalah pesawat tempur legendaris buatan Uni Soviet yang pertama kali mengudara pada tahun 1975. Pesawat ini dirancang khusus sebagai pesawat serang darat, Close Air Support, untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan infanteri di medan perang. Lahir dari kebutuhan untuk melawan kekuatan lapis baja NATO di masa Perang Dingin, Su-25 menjadi jawaban Soviet atas A-10 Thunderbolt II milik Amerika Serikat. Meski tidak sepopuler jet tempur supersonik seperti Su-27 atau MiG-29, Su-25 justru menjadi tulang punggung operasi udara Soviet dan Rusia dalam berbagai konflik. Daya tahan, kesederhanaan desain, dan kemampuannya mendarat di landasan kasar menjadikannya pesawat serang yang sangat disukai di berbagai medan tempur, dari Afghanistan hingga Ukraina. Su-25 dirancang bukan untuk kecepatan tinggi atau manuver ekstrim di udara, melainkan untuk bertahan hidup di neraka pertempuran. Fuselage pesawat ini diperkuat dengan titanium armor sepanjang kokpit dan komponen vital. Dengan dua mesin turbojet R195 dan sistem kontrol sederhana, Su-25 dapat tetap terbang meskipun terkena tembakan anti pesawat atau rudal ringan. Desainnya memprioritaskan kemampuan beroperasi dari lapangan terbang darurat atau jalan raya yang hanya beraspal kasar. Bahkan dalam kondisi darurat, Su-25 bisa mendarat dengan roda rusak atau sebagian mesin terbakar. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai tank terbang, julukan yang tidak berlebihan mengingat ketangguhan dan daya tahannya dalam berbagai kondisi pertempuran. Su-25 dapat membawa berbagai jenis senjata dalam 8 titik gantungan di bawah sayap dan badan pesawat, dengan total beban tempur hingga 4.400 kg. Persenjataannya meliputi roket tak berpemandu, bom gravitasi, bom cluster, rudal anti-tank seperti KH-25, hingga POD meriam tambahan. Selain itu, pesawat ini juga dipersenjatai dengan meriam GSH-32 kaliber 30 mm di sisi kiri bawah badan pesawat. Dalam perang modern, Su-25 dimodifikasi untuk membawa rudal berpemandu dan sistem targeting POD, meningkatkan efektivitasnya dalam operasi presisi. Meski kalah dalam hal teknologi stealth dan kecepatan, kekuatan serangnya di darat tidak bisa dianggap remeh. Satu gelombang serangan Su-25 bisa menghancurkan konvoy tank atau basis musuh dalam hitungan menit. Su-25 telah beraksi di banyak konflik besar dunia, Perang Soviet di Afghanistan, Perang Chechnya, Perang Georgia, hingga konflik Suriah dan Ukraina. Dalam Perang Soviet-Afghanistan, Su-25 menjadi momok bagi para mujahidin, menyerang posisi gerilyawan di pegunungan dan lembah yang sulit dijangkau. Di Georgia pada tahun 2008 dan konflik Ukraina modern, Su-25 juga digunakan dalam misi serangan taktis, meskipun menghadapi tantangan dari rudal manpads dan sistem pertahanan modern. Bahkan negara-negara seperti Angola, Irak, dan Korea Utara mengoperasikan Su-25 sebagai bagian dari kekuatan udara mereka. Reputasinya sebagai pesawat tempur, survivor, membuat banyak negara berkembang tertarik, terutama karena biaya operasionalnya yang lebih rendah dibandingkan jet tempur generasi keempat. Meski desain aslinya sudah berumur puluhan tahun, Su-25 tidak ditinggalkan begitu saja. Rusia telah mengembangkan berbagai varian modern seperti Su-25SM, Su-25SM3, dan Su-25UBM. Versi-versi ini memiliki avionik yang diperbarui, sistem navigasi GPS GLONASS, kemampuan peperangan elektronik, serta kemampuan menggunakan persenjataan pintar. Selain itu, banyak Su-25 kini dilengkapi dengan sistem perlindungan terhadap rudal inframerah, seperti flare dan jammer. Modernisasi ini bertujuan memperpanjang usia operasionalnya, dan membuatnya tetap relevan di tengah perubahan medan tempur modern yang dipenuhi drone dan sistem pertahanan canggih. Ukraina, misalnya, bahkan memodifikasi Su-25 untuk membawa rudal NATO standar dalam konflik melawan Rusia. Sering dibandingkan dengan A-10 Thunderbolt II dari AS, Su-25 memang memiliki banyak kemiripan dari segi peran dan konsep. Namun ada perbedaan mencolok. A-10 lebih unggul dalam hal armor, daya jelajah, serta persenjataan utama seperti GAU-8 Avenger, meriam 30 mm yang sangat mematikan. Namun Su-25 jauh lebih sederhana dalam desain, lebih murah untuk diproduksi dan dioperasikan, serta lebih cepat. Pilihan antara keduanya mencerminkan filosofi militer masing-masing negara. A-10 adalah simbol dominasi udara berbasis teknologi tinggi dan daya hancur, sementara Su-25 adalah senjata perang rakyat,
kokoh, sederhana, dan bisa bertahan dalam lingkungan tempur yang brutal. Meskipun tidak bisa mengimbangi A-10 dalam semua aspek, Su-25 tetap relevan dan disegani karena efektivitasnya yang terbukti. Hari ini, Su-25 masih aktif digunakan di lebih dari 20 negara. Meski sudah ada wacana penggantian dengan pesawat tanpa awak, drone, atau jet tempur multirole yang lebih modern, nyatanya Su-25 tetap menjadi pilihan utama dalam misi-misi serangan darat konvensional. Pesawat ini terbukti ideal untuk konflik regional, perang gerilya, dan operasi kontraterorisme. Dengan biaya perawatan rendah, kemampuan bertahan tinggi, dan fleksibilitas dalam berbagai jenis misi, Su-25 akan tetap mengudara selama masih ada perang di darat. Warisannya sebagai tank bersayap akan selalu diingat dalam sejarah perang modern, sebagai salah satu pesawat tempur paling efektif dan paling tahan banting yang pernah dibuat.